Bu, kamu nggak punya perasaan. Setelah tahu Hadi sakit karena jarang makan makanan sehat, kamu masih aja ngasih dia makan sama garam. Nasi garam udah cukup mas, ngapain repot-repot masak? Cuma buat minum obat kan? Orang sakit gak harus dikasih makan enak. Nasi sama garam juga cukup. Keadaan keuangan keluarga kita nggak buruk, Bu. Tapi kenapa kamu malah sengaja memperburuk keadaan? Enak ya hidup santai gini, gak perlu mikirin pekerjaan rumah, kebutuhan rumah, atau bahkan mikirin makanan. Aku cuma duduk santai sambil menikmati snack ini. Bu, ada tukang sayur tuh. Dia udah nunggu dari tadi tuh. Bilang ke tukang sayur itu, saya nggak akan beli. Kenapa selalu datang ke rumah sih? Terus ibu mau masak apa, Bu? Ibu kan punya anak sama suami. Masa iya, Bu, gak masak? Kalau emang iya, keterlaluan banget, Bu. Suka-suka saya dong. Mau saya masak, mau saya nggak masak. Yang penting mereka masih hidup. Hidupnya seseorang juga butuh makanan yang layak. Kalau ibu nggak sediain makan, suami sama anak ibu mau makan apa? Songong ya, sopankah berbicara dengan tangan seperti itu? Udah kayak bos besar aja. Urusan makan anak sama suami saya bukan urusan ibu. Mereka bisa makan nasi pakai garam aja. Sampah-sampah ini jadi bukti betapa malasnya Bu Ati. Dengar ya nih Bu, ibu bukan lagi anak gadis. Jadi ibu nggak boleh malas-malas. Anak gadis aja nggak sepemalas ini, Bu. Coba pikir pakai isi kepala. Dan untuk Bu Gigi, lebih baik ibu diam. Suami dan anak saya biar saya yang urus. Ibu nggak perlu mengasihani mereka. Bu Ati, kalau udah punya suami, tugas ibu itu beda. Bukan malas kayak gini. Jangan lupa, rumah juga dirawat ya, supaya nggak cepat rubuh. Duluan ya Bu, bye. Ganggu aja, orang lagi santai malah diajak ribut. Emang ya hidup itu lebih tentram kalau nggak ada tetangga. Ini baru oke. Daripada harus masak dulu, ngabisin tenaga aja. Lebih baik makan sama yang simpel-simpel aja. Sing penting sehat. Lagi kapan dia masak makanan buat aku sama Hadi? Anak kecil itu nggak kayak orang tua. Dia nggak akan mau kalau gini caranya. Ayah, kita makan sama garam lagi. Aku nggak mau aku nggak mau makan. Hadi, nanti ayah beli makanan buat kamu ya. Tapi kamu tunggu di rumah aja. Kamu jangan kemana-mana dulu. Duduk dulu nak. Kamu nggak boleh ngerasa sedih ya. Ibu sayang sama kita. Cuma ibu malas. Kalau ibu sayang sama aku, di atas meja ini pasti penuh makanan enak. Tapi kenyataannya cuma ada nasi sama garam. Ini enak kok nak, kita makan aja ya. Nanti kita pergi ke warteg di sekitaran sini. Iya ayah. Aku lapar. Kalau aku pulang terus pergi ke dapur, pasti cuma ada nasi sama garam. Aku mau makan. Aku lapar. Aduh, kepalaku pusing banget. Tadinya kerasa sakit di perut, sekarang malah naik ke kepala. Aku kenapa ya? Apa aku sakit? Pak RW, itu ada anak yang tidur di jalan, Pak. Jangan-jangan dia ketiduran, Pak. Aduh, kasihan, Pak. Kayaknya dia kecapean belajar. Astagfirullah, Hadi, ayo Saleh, kita ke sana. Oke. Astagfirullahaladzim. Nah, pasti kamu belum makan ya. Bu Ati nggak akan pernah peduli. Yang dia peduliin itu hanya kehidupan hemat. Tapi hematnya dia menyiksa anaknya sendiri. Ternyata pingsan, cuma ketiduran aja. Aku lapar, aku nggak mau makan sama garam. Aku mau makan makanan kayak teman aku. Kasihan Pak RW, kasih anak ini makanan, Pak. Hadi, kita ke warung makan ya. Bapak beliin kamu makanan enak. Kamu mau kan? Iya Pak, aku mau Pak.
Ayo, kita ke warung makan. Kamu makan apa aja yang kamu mau ya. Iya, Pak. Hadi, maafin ayah ya. Harusnya ayah jemput kamu, tapi ayah nggak bisa menunda pekerjaan, nak. Iya, ayah. Ini bukan salah ayah. Ini salah aku. Karena tubuh aku ini lemah, ayah. Enggak, nak. Kamu nggak lemah. Hanya saja kamu lahir di keluarga yang salah. Maafin ayah. Ayah nggak bisa tegas, nak. Nih, kasih Hadi makan. Aku mau nonton TV dulu. Aku sibuk. Aku nggak mau melewatkan film itu. Bu, kamu nggak punya perasaan. Setelah tahu Hadi sakit karena jarang makan makanan sehat, kamu masih aja ngasih dia makan sama garam. Nasi garam udah cukup, Mas. Ngapain repot-repot masak? Cuma buat minum obat kan? Orang sakit gak harus dikasih makan enak. Nasi sama garam juga cukup. Keadaan keuangan keluarga kita nggak buruk, Bu. Tapi kenapa kamu malah sengaja memperburuk keadaan? Kalian berdua itu lebay. Ini kehidupan yang sesungguhnya. Harusnya kalian bangga karena aku hidup hemat. Nih, kamu makan sama ayam goreng ya. Ayah beliin satu buat kamu. Yeay, akhirnya aku bisa makan sama ayam goreng. Gak masalah hidup hemat, tapi gak gini juga. Ini bukan hidup hemat, tapi lebih ke hidup susah. Ati benar-benar pemalas. Rumput liar aja bisa tumbuh setinggi ini. Banyak sampah plastik yang sudah membusuk gini. Capek juga ya. Kalau punya istri pemalas gini, jadi capek ke diri sendiri juga. Pak Halil, ini sedikit makanan dari saya, Pak. Jangan lupa dimakan sama nasi hangat ya, Pak, supaya lebih enak. Kalau kurang bilang aja, saya siap masak banyak. Nanti telepon aja ya, Pak. Wah, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Bu Gigi. Tapi ini nggak ada maksud apa-apa kan, Bu? Ibu selalu baik ke saya. Saya jadi nggak enak. Mana tiap hari lagi, Bu. Gak ada, Pak. Saya hanya ingin memberi. Saya kasihan lihat Hadi. Saya nggak mau kalau dia terus kelaparan. Jangan merasa rendah ya, Pak. Niat saya nggak kesana kok. Saya bukan merendahkan Bapak. Pak Halil, kalau butuh sesuatu bilang ya, Pak. Saya tahu Bapak punya pekerjaan dan bisa membeli makanan. Tapi kalau lagi mepet, bilang ke kita aja ya, Pak. Jangan mengasihani keluarga saya nggak butuh bantuan siapa-siapa. Hidup hemat itu prinsip. Kenapa kalian malah melihat dengan pandangan berbeda? Pergi dari sini, jangan datang lagi. Anak sama suami saya nggak butuh makanan dari kalian. Kamu ini apa-apaan, Bu? Itu makanan bukan mainan. Itu pemberian dari Bu Gigi. Makanan itu enak, Bu. Berisik, emangnya kenapa kalau itu dari Bu Gigi? Kamu bisanya cuma minta dikasihani. Sabar sedikit lagi, nanti juga berubah. Ibu-ibu, kalian harus hemat kayak saya. Ini adalah salah satu contohnya. Garam ini saya sebut rahasia keluarga bahagia. Kalau kalian ikut cara saya ini, hidup kalian benar-benar terjamin. No, hidup hemat persis saya bukan menyiksa anggota keluarga, Bu. Saya pribadi yang hidup sendiri gak pernah hemat separah itu. Karena itu, Mbak, kalau sehari-hari Mbak Koko makan sama garam, kesejahteraan akan datang, Mbak. Apa enaknya makan sama garam doang, Bu? Minimal ada ikan asin atau tempe ke? Ibu nggak kasihan sama anak suami ibu? Badan mereka agak kurus, Bu. Ibu-ibu, gak ada salahnya kita hidup hemat, tapi jangan terlalu hemat gini ya. Ini sih bukan kehemat, tapi menyiksa sama pelit. Mbak Koko, jangan mempengaruhi mereka, Mbak. Ibu-ibu, kalian harus mengikuti hemat persis saya. Jangan ikuti versi Mbak Koko. Kalian ikut-ikut saran saya aja, ibu-ibu. Misalnya gini, Bu, hari Senin makan sama sayur ada lauknya dikit. Nah, hari berikutnya sama aja. Jadi jangan cuma nasi garam doang. Pintar-pintar atur keuangan aja, ibu-ibu. Nah, ini baru masuk akal. Suami juga nggak bakal ngebatin. Anak juga tumbuh sehat karena makanan yang kita masak.
Dikasih jalan baik kok pada nggak mau. Hemat itu kayak aku, bukan kayak Mbak Koko. Aduh, kenapa badan aku gatal-gatal ya? Aduh, gatal banget, kayak ada ulat bulu yang nempel di kulit aku. Buset, apaan tuh? Kok kayak ada yang nampar? Aduh, kok asin gini ya? Tadi itu apa ya? Rasanya asin gini. Loh, garam? Ini garam dari mana? Bu, kamu nggak masak lagi buat sarapan, Bu? Seperti biasa aja mas, nasi sama garam. Aku itu nggak mau masak. Kenapa nggak pernah ngerti sih? Hadi yang mau makan, bukan aku. Ya udah, kasih nasi sama garam. Kalau nggak mau, beli aja keluar. Kamu punya kaki kan? Nah, tinggal jalan aja. Tadi itu apa ya? Kok ada garam nyembur gitu? Aneh banget deh. Kalau beli garam gak harus ngeluarin uang banyak. Aku cuma ngeluarin uang 5.000 aja. Kalau orang-orang kan sampai 50.000. Itu sih bukan tipe aku banget. Gak level, not my style. Hai garam dan asin, dia atau aku, garam atau asin. Selamat sore, selamat beraktivitas. Minta garamnya dong, Eko mau masak nih. Gak boleh, beli aja sendiri. Harganya murah kok. Masa banci kayak kamu gak punya duit sih? Oh my gosh, ternyata ibu garam ini benar-benar pelit ya. Suami anak disiksa sedangkan dia masih bisa senyum. Emangnya kenapa? Yang hidup hemat saya kan, bukan lo banci. Dasar banci murihin. Pergi-pergi, suara lo ganggu telinga gue. Eko bukan banci murihin, say. Bu garam gak lihat seberapa mahal aura saya. Kamu banci gak punya sopan santun ya. Berani nunjuk-nunjuk kayak gini. Pergi lo banci, jangan minta garam lagi. Kalau nggak mau pergi, biar gue aja yang pergi. Simple kan? Beli sendiri banci, jangan minta-minta. Oh my god, kenapa kata-kata Bu Ati itu menyakitkan? Eke sedih banget, tolong. Hati Eke tersayat oleh pisau yang tajam. Di sini rasanya sakit sekali, Besti. Garam ini lebih berharga dari lauk apapun. Garam ini bisa memberikan rasa kenyang lebih cepat untuk anak dan suamiku. Karena mereka hanya makan sekali. Jadi aku nggak perlu capek-capek masak nasi berkali-kali. Hah? Kenapa garamnya bisa sebanyak ini? Toplesnya kan kecil. Tapi pas nyembur tadi kok jadi sebanyak ini? Mas! Aduh! Kenapa garamnya bisa gerak sih? Mas! Mama! Ma! Lontongin! Tolongin! Ma! Tolong, Ma! Tidak! Jangan hilangkan aku dari dunia ini. Aku ingin menjalani hidupku ini dengan menghemat pengeluaran aku. Pak, Bu, ini garam asli. Tuh, lihat aja, halus banget garamnya. Sama kayak garam yang selalu saya pakai. Iya Bu Ati, ini memang garam asli. Saya sama Hadi nggak bisa masuk ruangan di rumah. Sampai ke perabotan rumah tidak terlihat lagi Bu. Bahkan istri saya juga pergi entah kemana. Semalam itu saya dengar suara dia dari dapur. Tapi selang beberapa menit saya nggak dengar suara dia lagi. Malam itu saya panik. Saya langsung keluar bersama Hadi karena garam yang bergerak itu. Jadi gitu Pak. Terus sekarang juga Bu Wati nggak keluar Pak. Iya Bu, istri saya ada di dalam. Dia nggak pernah keluar lagi. Bahkan suara nafasnya pun tidak terdengar Bu. Garam ini jadi saksi betapa pelitnya Bu Ati. Niatnya baik untuk hidup hemat, tapi Bu Ati terlalu melampaui batasnya. Oh bener Bu, dia juga menyiksa anak dan suaminya. Nasi garam cukup kan Mas? Ayah, itu suara ibu. Ayah, pasti ibu ada di dalam. Ayo kita tolong ibu. Hadi, ibu tidak akan bisa diselamatkan. Kita cari rumah baru ya. Kita nggak bisa tinggal di sini lagi. Iya, ayah. Nasi garam cukup kan Mas?
Kak Halil beneran pergi Pak. Terus gimana sama Bu Ati? Siapa tahu aja dia masih ada di dalam Pak. Ati memang ada di dalam Bu, tapi saya nggak bisa nolong. Akses jalan ke rumah tertutup semua. Kalau mau masuk ya harus rubuhin dulu rumahnya. Hadi, kalau kamu kangen sama teman-teman kamu, bilang ke tante ya. Tante bakal jemput kamu ke rumah baru. Setelah itu kita main deh. Yeay, makasih ya tante. Nanti tante telepon aku aja. Bu Gigi, kalau uang saya sudah kekumpul banyak, saya akan membawa ibu bersama saya. Terima kasih atas kebaikannya. Tolong tetap pertahankan kebaikan itu ya Bu. Sama-sama Pak, walaupun kebaikan kita tidak pernah terlihat oleh warga ataupun Bu Ati, saya harap kebaikan saya bisa membuat Bapak merasa dihargai sebagai seorang suami. Saya pamit Bu, jaga diri baik-baik ya. Saya pasti akan kembali menjemput ibu. Bu Ati, kisah ibu dapat menjadikan pelajaran bagi banyak orang. Kemalasan juga bisa mendatangkan azab yang tak terduga kepada kita. Saya harap tidak ada cerita yang menyimpang. Gak ada salahnya kita hidup hemat, asalkan tidak menyiksa anggota keluarga manapun. Rasain lo garam. Sekarang Eke bebas mau ambil garam sebanyak yang Eke mau. Makanya jangan jadi orang pelit, kena azab juga kan lo. Hahaha. Nasi garam cukup kan mas? Ada suara Bu Ati. Misi ya Bu, saya ambil garamnya dikit. Hahaha. Lumayan buat masak, jadi saya nggak harus beli garam. Lain kali jangan begitu ya Bu. Kalau ngasih makan anak sama suami yang benar. Bye bye garam asin. See you next time. Nasi garam cukup kan mas?